kita ulek sampai halus aja. Lombok ala Ata. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bes, kembali lagi bersama Dini di sini dalam channel Dinilicious. Oke Bes, jadi di video kali ini aku mau berbagi resep ya. Berbagi resep bumbu pelecing yang asli Lombok gitu ya. Ini diperuntukkan bagi teman-teman yang di luar Lombok atau mungkin orang-orang Lombok tapi belum tahu cara membuat bumbu pelecing. Nah, jadi teman-teman bisa langsung pantengin video ini, tonton sampai habis. Oke, jadi tujuan aku membuat video resep ini adalah karena beberapa waktu yang lalu itu aku melihat ya, nonton video masak-masak gitu. Jadi salah satu entah tuh selebgram atau orang mana gitu aku lupa, dia katanya mau buat pelecing Lombok gitu ya, pelecing khas Lombok, tapi bumbunya itu aku rasa itu kurang tepat. Bukan salah ya, ini kembali lagi ke selera sih sebenarnya, tapi kurang tepat aja menurut orang Lombok ya. Jadi di video itu dia membuat bumbu pelecing itu dengan menggunakan ya cabai, ya tomat, garam, terasi, tapi dia ditambahkan bawang, aku lupa ya bawang merah atau bawang putih gitu, kalau nggak salah itu bawang putih. Nah, tapi kalau resep aslinya pelecing Lombok itu tidak menggunakan bawang-bawangan sama sekali tuh guys. Tapi kembali lagi ke sesuai selera ya. Jadi aku tidak menyalahkan video tersebut, tidak menyalahkan ini salah loh, seharusnya begini, enggak ya. Jadi kita punya selera masing-masing. Mungkin mbaknya itu seleranya dengan menggunakan bawang, tetapi cuman mau klarifikasi aja sih. Cuman konfirmasi gitu ya, cuma mau konfirmasi kalau bumbu pelecing khas Lombok itu tidak menggunakan bawang-bawangan sama sekali. Jadi bahannya itu simple aja ya. Simpel aja seperti yang di sini aku sudah siapkan. Di sini itu bahan utamanya pasti cabai ya. Kalau buat sambal tuh mesti cabai tuh mesti ada. Kalau nggak ada cabai bukan sambal. Oke, di sini ada cabai rawit ya. Cabai rawitnya itu seperti ini. Kemudian ada tomat pastinya. Terus ada terasi. Ini terasi Lombok gitu ya. Terasi Lombok yang dibakar tuh enak pol ya. Jadi salah satu bahan utama gitu agar bumbunya itu terasa enak itu dari terasi ini. Kalau terasinya enak itu berarti bumbunya nanti bakalan enak guys ya. Terus itu ada garam dan ada micin ya. Micin ini sebenarnya opsional, tapi bagi aku micin ini wajib kalau di dunia persambelan ya. Tapi kalau untuk masak sehari-hari aku sebisa mungkin skip micin, tapi kalau sambal wajib. Dan jangan lupa ada jeruk limau atau jeruk sambal, ini buat pengharum, bukan pengharum ruangan ya. Ini buat mengharumkan si aroma sambal, jadi semakin menggugah selera gitu ya. Oke, langsung saja kita praktek cara membuatnya. Langsung saja ya, kita buat sambal pelecing. Ini pertama-tama kita taruh cabai dulu. Ini cabainya aku nggak hitung berapa ya. Kira-kira aja gitu, karena aku mau buat yang pedas, jadi cabainya agak banyak ya. Ini coba kita hitung aja kali ya. Oh, ini ada 15 cabai rawit ya. Ini kita kasih garam. Garam disesuaikan aja, garamnya secukupnya dulu, nanti kalau memang kurang nanti bisa kita tambah. Sama terasi, aku pakai segini dulu. Ini terasi Lombok tuh enak ya. Oke guys, ini kita ulek. Bismillahirrahmanirrahim. Ulek sampai gempor. Ya, ini kita ulek sampai kayak bener-bener halus gitu. Ini ulek sampai halus ya. Ini perpaduan antara aroma cabai dan terasinya itu enak maik. Kalau bahasa Lomboknya itu maik meres bes. Artinya tuh enak banget. Ini kalau bisa tulang-tulang atau biji-biji cabai ini digiling halus. Oke bes, kalau sudah halus seperti ini, sekarang kita potong tomat. BTW bahan-bahan yang aku gunakan kayak cabai, tomat, dan jeruk ini sudah aku cuci terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk ngiris tomat nih kita butuh pisau. Bagi teman-teman yang males ngiris-ngiris gitu kan, atau mau lebih cepat halus hasil tomatnya, jadi nggak perlu ngulek dengan tenaga ekstra,
Jadi tomat ini bisa teman-teman parut atau enggak di blender baru dicampur gitu ya. Bisa aja sesuai selera. Cuman kalau kata orang lebih enak kalau diiris begini terus diulek. Di sini aku menggunakan 5 buah tomat ya. Kalau dirasa kurang bisa ditambah. Karena di sini aku mau buat yang pedas sambelnya, jadi tomatnya aku nggak banyakin, cukup pakai 5 aja. Ya, kalau teman-teman merasa perlu ditambah tomatnya boleh sesuai selera aja ya. Tapi jangan terlalu banyak tomat, Bes. Nanti dia akan kecut, asam gitu ya, asam tomat. Nah, nanti aku akan beri tips ya cara menyeimbangkan sambal ini, apa yang kurang, apa yang harus ditambah gitu ya. Diiris gini untuk memudahkan kita mengulek nanti ya, Bes. Nah, ini udah langsung kita ulek. Kita ulek halus tidaknya itu sesuai selera ya. Kadang ada yang suka halus, kadang ada yang suka jangan terlalu halus. Tapi kalau aku mah yang sedang-sedang saja. Ini kita ulek sampai halus aja deh. Nah, ini sambil ngulek aku kasih tips ya. Kalau teman-teman buat sambal pelecing itu, cabai sama tomatnya itu harus lebih banyak cabai ya ketimbang tomat. Misalnya cabainya 4, tomatnya cukup satu biji aja. Tapi tergantung ukuran lagi, kembali ke tergantung ukuran. Kalau dirasa terlalu pedas ya, kalau dirasa terlalu pedas gitu, teman-teman bisa tambahkan tomat 1 lagi sama terasi sama micin ya. Itu bisa mengurangi tingkat kepedasan. Tapi kalau misalnya terlalu banyak tomat gitu ya, asam gitu, terlalu banyak tomat, teman-teman bisa tambahin cabai tapi ya sekitar 2 atau 3, tambahin garam, micin sama terasinya ya. Itu tipsnya. Untuk penggunaan micin tuh sesuai selera ya, karena ada orang yang cukup pakai sedikit aja, atau ada yang mungkin pengennya lebih gurih jadi lebih banyak micinnya ya, Bes. Jadi jangan takut salah ya, kembali lagi ke selera masing-masing. Jadi nggak terlalu dipatokan harus begini gitu, resepnya tuh harus saklek ke begini tuh enggak. Kembali lagi ke sesuai selera. Misal kalau teman-teman aku pengen pakai bawang, aku pengen pakai ini, silahkan, nggak masalah gitu. Cuman ngasih tahu aja kalau bumbu aslinya pelecing khas Lombok tuh ya seperti ini gitu. Kalau teman-teman mau tambahin pakai ini pakai itu, silahkan, nggak masalah, sesuai selera masing-masing aja ya. Kita ulek sampai halus aja biar mantul. Untuk warna sambal tersendiri itu kadang ada yang merah banget, merah merona gitu ya, ada yang keoren-orenan. Itu bergantung dari warna tomatnya ya, Bes. Jadi warna sebenarnya nggak masalah, yang penting rasa ya. Yang rasanya tuh mantul. Nah, ini kita tinggal tambahin micin. Segini aja ya. Nyaduk, diulek lagi. Kemudian kita tambahkan jeruk limau. Jeruk limau jangan sampai salah motong ya, Bes. Ini tempat tangkainya itu ya, posisi begini. Ini tangkai, ini posisi begini. Jangan membelah dari tangkainya ini salah ya. Harus berlawanan dari tangkai. Ini tangkai, kita belahnya di sebelah sini. Kenapa? Biar airnya itu yang keluar banyak, Bes. Nah, posisi belahnya itu seperti ini ya. Ini kita guyur. Mantul. Was hati-hati biji limau ya. Jangan sampai kegiling apa kemakan, pahit. Ini kita singkirkan dulu biji-bijinya. Ya, biji-bijinya kita singkirkan. Ini kita ulek, tinggal diaduk-aduk aja sampai merata. Jangan lupa dicicipin ya, Bes, biar tahu yang kurang tuh apa. Apanya yang kurang biar bisa tambah gitu ya. Garamnya kah, terasinya kah, micinnya kah, cabai atau tomatnya kah. Mari kita icip. Mantul. Gurihnya dapat, pedasnya dapat, apalagi nampol. Pokoknya mantap deh. Oke, Bes, ini dia bumbu pelecing khas Lombok ala aku.
Ini sudah kelihatan mantul banget, menggugah selera. Aroma jeruknya itu mantap sedap ya. Dan ini dia bahan tambahan pelecing kangkung. Tentunya ada kangkung wajib ya. Ini kangkung yang sudah kita rebus tadi, ini udah disuir-suir gitu kan. Dan jangan lupa tambahannya itu ada tauge ya. Ini nanti kita masukin ke sini terus diaduk-aduk baru dimakan, tuh mantul, enak banget. Kalau pelecing ala rumahan tuh emang seperti ini bes ya. Ala rumahan tuh seperti ini, ada kangkung sama tauge aja. Tapi kalau teman-teman makan di kayak di lesehan ataupun di rumah makan khas Lombok itu biasanya tambahannya tuh selain ada kangkung dan tauge dan bumbu pelecingnya ini, nanti tuh biasanya dikasih tambahan kacang goreng atau enggak kacang goreng dan kelapa parut. Sama juga ada yang menambahkan kacang panjang. Kalau yang seperti itu biasanya khas rumah makan ya. Tapi kalau untuk rumahan itu biasanya ya udah kayak gini doang gitu kan. Atau misalnya kita biasanya nambah kayak terong gitu kan, entah terong bakar, terong goreng, atau direbus terongnya terus tambahin timun gitu ya, dan berbagai macam lalapan lainnya. Itu mantul sedap. Oke, kita langsung masukin ke sini. Kita masukin ke sini ya. BTW ini tanganku udah bersih ya. Jangan dikomen lagi nggak cuci tangan. Ya, cara suir kangkung tuh ya, kangkungnya gini nih. Suirnya tuh gampang aja. Tuh. Ya, kalau dirasa masih besar bisa dikecilkan lagi. Begini. Oke. Ini kita coba sedikit dulu, jangan masukin semua ya. Nah, terus biasanya gini. Mantul gak tuh? Nah, tuh. Mantul kan? Oke. Cara makannya, aku kasih tahu cara makannya ya. Karena banyak orang yang salah cara makannya. Bukan salah sih, mungkin kurang tepat kali ya. Nggak salah, tapi kurang tepat cara makannya. Biasanya tuh ya orang yang mungkin baru pertama kali makan kayak bingung, ini gimana sih makannya tuh panjang-panjang itu kan, kangkungnya tuh kayak gini-gini tuh panjang-panjang, gimana cara makannya gitu. Karena kalau dimakan pakai tangan tuh lebih tepat sih kan. Ini kita aduk-aduk dulu. Ini aku aduk sedikit aja dulu ya. Kita aduk-aduk. Nih kalau udah diaduk-aduk gini ya, cara makannya tuh bukan begini ya bes. Karena pernah saudaraku yang dari Jawa makan pelecing itu ngambilnya begini terus dimakannya begini. Itu bahaya. Cara makannya seperti itu bahaya. Kenapa bahaya? Nanti bisa kena mata sambelnya. Kalau kita gini tuh, kalau ini takutnya nanti kena mata ya, jadi bahaya. Jadi cara yang benar memakan pelecing itu adalah seperti ini. Ini sudah diaduk nih, ya. Aduk. Yang panjang mana ya? Oke, ini yang panjang. Nah, mana? Ini kan ya. Begini ya. Dikecil-kecilin. Dikecilin cara makannya sampai dia berbentuk begini. Kan misalnya ini ya, misalnya begini ya, cara makan tuh begini, baru kemudian dimakan. Pedasnya nampol. Jadi begitu ya teman-teman ya, cara buat bumbu pelecingnya dan cara makannya. Jangan sampai keliru nanti. Pelecing kangkung ini salah satu makanan khas Lombok yang enak banget. Mai gati, mai meres kalau kata orang Lombok. Kita ini di Lombok tuh nggak pernah bosen makan yang namanya pelecing kangkung gitu ya. Ini enak banget. Apalagi kangkung Lombok tuh bener-bener terkenal banget guys. Terkenal enak. Jadi kalau ada orang yang datang ke Lombok, kalau bawa oleh-oleh tuh mesti kangkung Lombok. Ya, dari segi warnanya cakep banget, tetap hijau, nggak menghitam gitu. Dan dia rasanya tuh renyah. Kalau dimakan tuh kayak krenyes gitu ya. Yang penting tepat cara merebusnya, seperti itu. Oke bes, aku mau makan dulu karena dari tadi lapar belum makan ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan seputaran pelecing Lombok, silahkan aja teman-teman bisa pertanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan di subscribe bagi kamu yang belum subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya video ini agar channel Dinilisa semakin berkembang. Oke bes, sekian dulu video kali ini. Next time kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, aku mau makan dulu.